Oleh karena itu yang manusia zaman sekarang lebih antusias untuk memperjuangkan yang sifatnya materi. Sementara yang bersifatnya spiritual atau bisa dikatakan antara ruhani dan jasadi gitu ya. Mereka itu lebih mementingkan jasadnya atau fisiknya saja. Sementara ruhaninya, artinya itu ya, ruhani itu tempat penyimpanan spiritual, sementara fisik ini tempat penyimpanan yang jenisnya sifatnya ya materi juga. Umpamanya perut ini kan di sini. Ini tempatnya makanan. Tempatnya ilmu di mana? Di sini. Tempatnya iman di sini. Mana yang lebih penting? Semuanya penting. Yang tidak penting itu kita keterlaluan, berlebihan, israf. Nah, itulah mungkin penyebabnya. Yang saya pertanyakan itu lambat, kemajuan ada, cuman lambat gitu. Sementara konten-konten yang nggak jelas, mungkin Anda lebih tahu lah kalau soal itu. Jadi itu teman-teman, cobalah tolong berikan solusinya kepada saya, karena saya memang mana yang ngomongnya ya. Tapi tetap saya itu berpikirnya seperti itu teman-teman, bahwa memang manusia ini sudah digiring oleh isme-isme atau pemahaman-pemahaman yang sifatnya itu materi, sehingga yang bersifatnya spiritual selalu dikebelakangkan. Ada kan manusia semacam itu? Pasti ada dong, karena dunia ini memang tempatnya masalah, selalu ada. Dan biasanya ya setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ya memang selalu ada pasangannya. Ada orang yang maksiat, ada juga orang yang soleh. Ada juga orang yang sedang sedih, tapi ada juga orang yang sedang bahagia. Ada juga orang yang tertawa, tapi ada juga orang yang menangis. Ada juga siang, tapi ada juga malam. Ada perempuan, ada juga laki-laki. Walaupun ada banci, ya itu kan perilaku dia. Intinya kan yang Allah ciptakan itu dua jenisnya, laki-laki dan perempuan. Kalaupun ada waria ataupun bencong, banci, ya itu mah perilaku dia aja yang menyimpang. Ada juga sakit, tapi ada juga yang sembuh. Sakit, sehat, siang, malam, laki-laki, perempuan, susah, senang, suka, duka, tangis, tawa, begitu. Baik, jahat, maksiat, soleh, taat. Ya, begitu pasang-pasangan. Untuk apa tujuannya? Ya kalau tidak ada itu, roda kehidupan ini tidak akan berputar. Dan kita tidak akan mendapatkan hikmah dari kehidupan kita ini. Begitulah Allah menciptakan sesuatu berpasang-pasangan. Jadi kalau Anda tidak pernah sakit sama sekali, maka teman-teman semua tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana nikmatnya sehat. Percayalah.
Sehat terus, oleh Allah diberikan sehat. Anda tidak akan merasakan kenikmatan sehat itu bagaimana. Anda bisa merasakan nikmat kesehatan itu ketika Anda diberikan sakit oleh Allah. Begitupun dengan iblis, setan. Allah ciptakan. Kenapa harus diciptakan? Kalau mungkin ada orang yang bertanya seperti itu. Kenapa sih harus diciptakan? Karena dia selalu mengarahkan kepada kejahatan dan kezaliman. Ya karena itu. Kalau tidak ada setan, Anda tidak akan bisa merasakan nikmatnya berbuat kebaikan. Karena Anda merasakan nikmatnya kebaikan, berbuat baik kepada orang, justru karena dengan adanya iblis atau setan. Anda tidak bisa merasakan kekayaan kalau Anda tidak pernah miskin. Kalau jasad ini, tangan, mulut, mata, hidung, telinga, bibir dan ucapannya, mata dan penglihatannya, telinga dan pendengarannya, tangan dengan perbuatannya, kaki dengan langkahnya, lidah dengan rasanya, hati dengan nuraninya, jasad dengan kekuatannya. Itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya akan hancur. Tapi spiritual yang Anda bangun tidak akan pernah hancur. Ruh tidak akan pernah hancur. Uang, harta, sawah, rumah, tanah, mobil, istri yang cantik, kita semua tahu kok semua itu bisa ditinggalkan. Sementara di balik itu spiritual kita, ruh kita menangis. Menangis. Padahal itulah yang akan kembali kepada Allah. Ruh. Pernahkah kita berjuang mengusahakan bagaimana ruh ini supaya kembali kepada keadaan semula seperti kita saat dilahirkan bayi? Allah telah memasukkan ruh ke dalam diri kita itu suci. Lalu ketika sudah kita beranjak dewasa, ruh itu sudah tersakiti, dinodai. Kalau Anda bisa merasakan dengan keilmuan spiritual, yaitu kesadaran murni, bagaimana pedihnya ruh itu meratap, menuntut kepada diri kita sendiri. Kenapa aku ditinggalkan? Kenapa aku dibiarkan sakit? Kenapa aku dibiarkan menderita? Ruhnya dia biarkan menangis. Paling sewaktu-waktu ketika dia saat merasakan kesedihan, kepala pusing, banyak masalah, banyak utang di sana sini dan banyak yang menagih. Sementara kita pengangguran, mau kemana kita akan minta tolong. Itu pun sebelum kepada Allah. Bahkan mereka selalu berusaha dulu kepada sesama makhluknya, yaitu kepada manusia sendiri. Umpama misalkan Anda ditagih hutang dan waktu itu Anda belum bisa membayar, kemana Anda akan minta tolong? Ya paling terutama kita berusaha dulu yang paling dekat lah.
saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita ternyata tidak mampu juga, paling ke tetangga. Setelah tetangga juga memang tidak bisa memberikan, tidak bisa menolong, kemana lagi Anda? Setelah semuanya Anda coba meminta tolong untuk membayar hutang, tapi ternyata Anda tidak berhasil, lalu kemana Anda akan lari lagi dan meminta tolong lagi? Pada akhirnya Anda akan bersujud juga kepada Allah meminta. Apakah harus dengan cara seperti itu dulu baru Anda akan kembali kepada Allah? Jadi tolong ini kita pikirkan. Padahal yang Allah harapkan itu, walaupun memang artinya dalam artian yang Allah harapkan itu dalam dua tanda kutip ya, bukan berarti Allah berharap kepada makhluk, bukan. Allah tidak butuh kepada siapapun. Kalaupun Anda misalkan berzikir, menjadi orang yang taat, itu tidak akan mengurangi kekuatan Allah, tidak akan mengurangi kemahabesaran Allah. Nah, tidak akan. Bahkan sebaliknya, ketika Anda berbuat kejahatan sekalipun, seumur hidup Anda berbuat selalu kejahatan, memfitnah sana sini, itu tidak akan mempengaruhi kesucian Allah, kemahasucian Allah, tidak akan. Jadi Allah tidak membutuhkan itu. Tapi kitanya yang harus, ya tadi, harus sadar. Kalau tidak Anda menyadari, tidak segera sadar dalam keterpurukan rohani ini, maka selamanya Anda akan tersesat di jalan itu. Mohon maaf ya, ini jika ada saya salah-salah kata, masih banyak dalam diri saya ini kekurangan, mohon dimaklumkan saja. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mensubscribe channel saya ini. Saya haturkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya. Semoga saya doakan Anda semua selalu diberikan oleh Allah pengganti rezekinya yang banyak, melimpah, dan juga terutama berkahnya. Juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadikan hikmah bagi Anda yang sudah menontonnya. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.